Halo, perkenalkan nama saya Muhammad. Saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang saya buat yang berjudul aplikasi pemantau kondisi atlet lari. Lalu kita membuka Dev C++-nya, kita cari file yang telah kita buat programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalannya program dan fungsi-fungsi bagian-bagian pada program yang saya buat ini. Pertama-tama pasti ada bagian ini. Tiga bagian atas ini. Bagian atas ini adalah struktur dasar dalam pemrograman C++, yaitu include your stream, include string, using namespace, std. Di sini ada konstanta. Di sini ada konstanta yang kita buat. Pertama adalah max atlet, yaitu maksimal jumlah atlet atau data berapa yang ingin kita input. Di sini bisa kita tulis 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sesuai kehendak kita ingin berapa maksimal jumlah data atlet yang ingin kita input. Kita tulis di sini 5. Lalu di sini ada jumlah minimal untuk VO2 max. Ini jumlah 60 VO2 max, jumlah kapasitas paru-paru untuk kondisi bagusnya yaitu 60, minimalnya 60. Untuk nanti untuk mendapatkan kondisi bagus seorang atlet. Di sini ada jumlah minimal jumlah tidurnya, konstanta untuk input jumlah minimal. Di sini aturannya yaitu 7 jam minimalnya seorang atlet tidur untuk mendapatkan kondisi yang bagus. Dan di sini ada bagian jumlah latihan maksimal dalam jumlah menit maksimal atlet latihan pada hari itu. Lanjut, di sini ada tipe data dan variabelnya. Di sini ada variabel nama atlet, nama, waktu tidur, waktu latihan, VO2 max, dan jumlah atlet. Di sini ada array, yaitu array untuk menyimpan nama atlet, array untuk selanjutnya array untuk menyimpan waktu tidur harinya, berapa array, dan array untuk menyimpan waktu latihan dalam menit. Di sini kita gunakan dalam menit saja. Di sini ada juga array untuk menyimpan VO2 max atlet tersebut. Untuk berapa jumlahnya nanti yang masuknya. Di sini ada variabel untuk menyimpan jumlah atlet yang diinput, berapa jumlah atlet yang kita ingin inputkan. Seterusnya di sini ada masukkan jumlah atlet. Di sini ada input, untuk inputnya jumlah atlet. Di sini ada count untuk masukkan jumlah atlet maksimal. Input jumlah atlet dari pengguna. Seperti contohnya saya akan menyontohkan. Nah, di sini kan kena muncul masukkan jumlah atlet maksimal 5. Nah, pada program ini dia akan memunculkan berapa yang bisa kita input. Lalu validasi jumlah atlet. Di sini pada program if ini untuk mengecek apakah jumlah atletnya sudah valid. Nah, dan menampilkan pesan jika jumlah atlet tidak valid, dia akan memunculkan pesan apabila false, tidak terjadi false, yaitu tidak sesuai dengan data yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Di sini kan memasukkan jumlah atlet
berapa atlet yang pengen kita masukkan, bisa tiga, asal di bawah maksimalnya. Apabila kita lebih daripada maksimal, dia akan memunculkan jumlah atlet tidak valid. Pesan jumlah atlet tidak valid. Lalu validasi jumlah atlet. Eh, bukan. Selanjutnya input data atlet. Di sini ada bagian for pada bagian ini untuk loop untuk menginput data setiap atlet. Bila lebih pada satu atlet, dia akan mengulang pesan pesan-pesannya. Seperti ini contohnya. Misalnya kita dua, kan harus lebih daripada satu untuk ulangan. Ini akan terjadi looping. Dua misalnya. Di sini ada namanya Muhammad. Misal 8, 6, 70, 90. Nah, dia akan melakukan perulangan di pada bagian sini. Banyak dua kali. Sebanyak data yang kita inginkan yaitu dua di sini. Lanjut. Nama atlet pada bagian sini. Nah, di sini juga akan inputan waktu tidur dengan validasi menggunakan while. Kita di sini menggunakan while true loop untuk memastikan input waktu tidur valid. Di sini dia akan memunculkan kata jam tidur per hari. Lalu kita isi kata tersebut dengan data yang kita inginkan. Lalu kita akan input pada program ini untuk menyimpan inputannya. Apabila kita ngasal mengisi data tersebut, kan di sini ada minimal data itu dari angka 0 sampai seterusnya. Apabila di bawah dari angka 0, dia akan memunculkan pesan jam tidur tidak valid. Masukkan jam tidur dengan benar. Saya akan menyontohkannya. Contohnya, misalkan jam tidur juga -1. Karena -1 ini kurang dari 0, maka dia akan memunculkan pesan jam tidur tidak valid. Masukkan jam tidur yang benar. Dia akan melakukan perulangan untuk membuat jawaban kita menjadi yang lebih benar. Di sini ada koreksi lah. Dua. Nah, apabila benar, dia akan melanjutkan loopingannya. Jadi, yuk. Dan input waktu latihan validasi menggunakan while juga seperti sebelumnya, perintahnya sama persis. Di sini ada 3. While untuk validasi tidur, while untuk memastikan input latihan valid, waktu latihan valid, sama seperti mulai dari 0 sampai seterusnya. Bila tidak kurang dari 0, dia akan memunculkan pesan. Pada bagian VO2 Max juga begitu halnya. Ini penggunaan pemrograman yang sama, perintah yang sama. Jadi ketiga ini. Lalu di sini ada evaluasi kondisi atlet. Pada evaluasi ini, dia akan memprint, mengkat supaya bagian ini kayak terpisah untuk mempermudah pembaca, yaitu hasil pemantauan kondisi atlet. Jadi di bawahnya itu akan muncul data yang sesuai pada bagian for ini, yaitu jumlah atlet. Looping untuk kondisi tiap atlet. Dia akan menampilkan nama atlet yang sebelumnya kita data, menampilkan waktu tidurnya, menampilkan waktu latihan, dan menampilkan nilai VO2 max. Serta ini menampilkan hasil kondisinya.
bagian ini perhitungannya. Pada bagian evaluasi kondisi, di sini ada waktu tidur, minimal tidurnya. Waktu tidur yang kita input, apakah sesuai dengan minimal tidur yang sudah kita buat, dan waktu latihan, apakah sesuai juga, VO2 max sesuai, apakah tidak dengan inputan itu. Apabila sesuai, dia akan menampilkan hasil kondisi atlet bagus. Sesuai angka yang kita buat sebelumnya, yaitu pada konstanta. Ada 60, 7 jam, 180 maksimum. 180. Dia harus sesuai dengan angka itu. Apabila kurang ataupun pada bagian tidur tidak boleh kurang. Pada bagian waktu VO2 max tidak boleh kurang juga. Dia akan memunculkan pesan kondisi atlet tidak bagus apabila tidak memenuhi kondisi angka tersebut. Dan pada maks latihan tidak boleh lebih pada latihan yang sesuai pada konstanta yang kita buat sebelumnya. Apabila berlebihan, dia akan memunculkan pesan kondisi atlet tidak bagus. Di sini hanya memunculkan, jadi hasilnya ini dia akan memunculkan looping, menghasilkan nama atlet, kondisi waktu tidur, menampilkan waktu latihannya, menampilkan nilai VO2 max-nya, dan menampilkan hasil apakah kondisinya bagus atau tidak. Lalu pada pengakhiran program akan ada pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi pemantau kondisi atlet. Jadi kita contoh peranannya full, seperti bagaimana jalannya. Nah, kan kita tadi membuat maksimal yang bisa diinput 5. Tapi kita pengen supaya simpel yaitu dua, dua saja di sini. Pak, nama atletnya misalnya Udin, jam tidurnya bagus Udin 8. Waktu latihan juga tidak melebihi. Misalnya 30 menit. P2 max-nya bagus, 70. Lalu lama. Atlet kedua yaitu nama lama, kondisi tidurnya tidak bagus, misalnya 5. Waktu latihannya melebihi. Nilai VO2 max itu kurang dari standar konstanta kita buat. Nah, dia akan memunculkan kap sini untuk mempermudahkan yaitu hasil pemantauan kondisi atlet. Nah, dia akan menghasilkan looping di sini yaitu atlet Udin, jam tidurnya berapa, waktu latihannya berapa, berapa, dan nilai VO2 max-nya berapa. Nah, di sini hasil perhitungannya itu bagus karena dia sesuai dengan konstantanya. Sesuai dengan angka standarnya berapa, minimal, maksimalnya. Nah, di sini Rama kondisinya tidak bagus karena tidak sesuai. Seperti jam tidurnya 5 jam, seharusnya 7 jam minimalnya. Waktu latihannya melebihi, nilai VO2 max-nya kurang daripada minimal kondisi atlet. Jadi kondisinya tuh tidak bagus. Jadi aplikasi ini akan mempermudahkan pelatih untuk mengetahui apakah kondisi atlet yang dilatihnya sudah mencapai target atau belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.